final Liga Champions, Sommer dijagokan jadi penentu Inter Milan lagi. Yang Sommer menjadi sosok krusial yang membawa Inter Milan ke final Liga Champions. Ia dijagokan kembali, memainkan peran penting di partai puncak nanti. Catatan statistik memperkuat posisi Sommer. Ia adalah kiper dengan penyelamatan terbanyak kedua setelah Thibaut Courtois dengan koleksi 51 penyelamatan. Mantan pelatih Sommer di Borussia Mönchengladbach yakni Lucien Favre percaya Sommer akan menjadi penentu bagi Inter Milan. Thomas Muller undang para pemain dan juga staf Bayern Munchen berpesta di rumahnya. Thomas Muller mengadakan pesta bertujuan untuk merayakan keberhasilan Munchen menjadi juara kompetisi Bundesliga musim ini, yang sekaligus akan menjadi musim terakhirnya bersama klub berjuluk The Bavarian tersebut. Selama membela Munchen, Muller telah berhasil memenangkan 13 gelar juara Bundesliga, di mana 11 trofi diantaranya ia menangkan secara beruntun bersama The Bavarian. Cristiano Ronaldo makin kaya meski 0 gelar di musim ini. Cristiano Ronaldo memang gagal membawa Al Nassr meraih satupun trofi di musim ini, tetapi kekayaan Ronaldo justru semakin meningkat. Kekayaan Ronaldo makin bertambah tentunya setelah dia pindah ke Al Nassr di tahun 2022 dengan mendapatkan pemasukan sekitar 4,5 triliun rupiah, dan kekayaan Ronaldo bertambah sekitar 15 juta dolar Amerika dari pendapatannya di luar lapangan. Casemiro merasa berhasil tepat tunjuk Ancelotti. Carlo Ancelotti sudah resmi ditunjuk Federasi Sepak Bola Brasil sebagai pelatih kepala, dan Casemiro merasa federasi membuat keputusan yang tepat. Gelandang timnas Brasil yakni Casemiro merasa negaranya butuh orang yang dihormati di ruang ganti. Setelah Tite pergi, saya rasa dialah yang harus dipilih. Brasil butuh sosok profesional seperti dia. Brasil butuh nama besar seperti dia, seorang yang dihormati, ujar dari pemain MU tersebut. Kekayaan Jim Ratcliffe anjlok hingga 143 triliun rupiah. Pemilik bersama MU yakni Jim Ratcliffe mengalami penurunan kekayaan yang sangat besar dalam 1 tahun terakhir di tengah situasi yang rumit. Menurut daftar kekayaan dari The Sunday Times, pria asal Inggris ini kehilangan hampir 143 triliun rupiah dari total hartanya. Meski secara nominal Ratcliffe masih memiliki kekayaan yang sangat besar, kondisi ini tentu menciptakan kekhawatiran sendiri. Chelsea siap cuci gudang, Benoit Badiashile dijual dengan harga murah. Menurut laporan dari Chelsea News, Benoit Badiashile kini turut masuk ke dalam daftar pemain yang siap dilepas. Bek asal Prancis itu gagal menunjukkan performa meyakinkan sejak bergabung, dan kini klub siap menjualnya dengan bandrol mencapai 35 juta euro. Ketertarikan datang dari beberapa klub Serie A, termasuk diantaranya adalah Inter Milan, AS Roma, dan juga Napoli. Kepindahannya ke Italia bisa menjadi jalan bagi Badiashile untuk menghidupkan kembali karirnya. Barcelona butuh dana besar, Ferran Torres bisa jadi korban. Barcelona dikabarkan telah menetapkan harga jual untuk Ferran Torres menjelang dibukanya bursa transfer musim panas. Sepanjang musim ini, Torres mencetakkan 19 gol dan menyumbangkan 7 assist dari 45 pertandingan. Dan menurut laporan dari media Spanyol Vialles, Barcelona siap mendengarkan tawaran untuk Torres dengan harga minimal 50 juta euro. Pedri catatkan laga ke-200 saat Barcelona juara La Liga. Mencatatkan penampilan ke-200 bersama Barcelona pada usia 22 tahun. Momen bersejarah ini terjadi saat Barcelona meraih gelar juara La Liga di musim ini. Sejak bergabung pada musim 2020-2021, Pedri langsung menjadi andalan dari skuad utama. Dia menjadi pemain dengan menit bermain terbanyak di Barcelona musim ini. Pedri telah tampil dalam 200 pertandingan di berbagai kompetisi. Rinciannya meliputi 134 laga di La Liga, 34 laga di Liga Champions, 7 di Liga Eropa, 16 di Copa del Rey, dan 9 di Piala Super Spanyol. Juara La Liga, pemain Barcelona diguyur bonus 17 miliar rupiah. Raksasa Katalan Barcelona baru saja meraih kesuksesan besar dengan menjadi juara La Liga. Keberhasilan ini tak hanya membawa kebanggaan bagi para penggemar, tetapi juga akan memberikan imbalan finansial bagi para pemainnya. Laporta menyebut bonus akan diberikan jika Barcelona meraih gelar di berbagai ajang seperti Copa del Rey, Liga Champions atau La Liga. Jumlahnya besar mencapai 1 juta euro atau sekitar 17,4 miliar rupiah.
Lamine Yamal, si bocah ajaib 17 tahun sudah raih 5 trofi. Di usia yang masih sangat belia, Lamine Yamal telah mencatatkan namanya sebagai salah satu pemain muda paling berbakat di dunia sepak bola. Baru berusia 17 tahun, pemain asal Spanyol ini sudah mengoleksi 5 trofi bergengsi bersama Barcelona dan juga timnas Spanyol. Ini membuktikan bahwa bakat dan kerja keras bisa melampaui batas usia. Dari La Liga, Copa del Rey, Piala Super Spanyol hingga Euro 2024, Yamal menunjukkan konsistensinya dan kematangan yang jarang dimiliki pemain seusianya. 500 laga Jamie Vardy akhiri perjalanan legendaris di Leicester City. Jamie Vardy diperkirakan akan memainkan laga terakhirnya untuk Leicester City saat menjamu Everton pada hari Minggu 18 Mei 2025. Pertandingan itu akan menjadi penampilan ke-500 bagi striker berusia 38 tahun tersebut. Meski musim ini penuh kekecewaan, Leicester City berharap laga Minggu nanti bisa menjadi penghormatan yang layak bagi Vardy. Ia telah mencetakkan 199 gol dari 499 pertandingan dan menjadi bagian penting dari tim juara Premier League di tahun 2016. Jeremy Frimpong bisa jadi senjata rahasia Arne Slot. Mendatangkan Jeremy Frimpong bukan berarti Liverpool akan melakukan perubahan ekstrim dari bek kanan defensif ke bek kanan yang lebih ofensif. Gaya bermain dari Frimpong memang dinamis dan penuh energi dan membuatnya lebih sulit dihentikan dalam situasi 1 lawan 1. Skill Frimpong justru menonjol lewat pergerakan tanpa bola yang vertikal. Data dari skill corner menunjukkan bahwa ia sering membuat lari tajam ke depan bola atau masuk ke kotak penalti untuk bisa membuka ruang. Federico Chiesa juara di Liverpool dengan sedikit keringat. Federico Chiesa akan mengangkat trofi Liga Inggris pekan depan dan turut serta dalam parade kemenangan Liverpool di atas bus terbuka keliling kota. Ia juga akan menerima medali juara dalam musim debutnya di Inggris. Sayangnya secara kontribusi Chiesa hanyalah sosok pinggiran. Ia hanya tampil sebanyak 400 menit dalam 13 laga di semua kompetisi musim ini. Dalam 36 pertandingan Premier League, Chiesa belum pernah menjadi starter dan lebih sering absen dari daftar skuad ketimbang tampil di lapangan. Newcastle United tegas tolak lepas Tino Livramento ke Manchester City. Newcastle United dilaporkan bersikap tegas dalam mempertahankan Tino Livramento di tengah minat serius dari Manchester City. Menurut laporan dari Give Me Sport, The Magpies menolak untuk bisa menerima tawaran apapun bagi bek kanan berusia 22 tahun itu. Pep Guardiola memang tengah mencari pengganti jangka panjang bagi Kyle Walker dan melihat Livramento sebagai opsi utama setelah upaya mendatangkan Andrea Cambiaso dan juga Nicolo Savona belum membuahkan hasil. Victor Boniface jadi incaran Newcastle United. Dilansir dari Sportbill, Newcastle United dilaporkan tertarik mendatangkan Victor Boniface dari Leverkusen pada bursa transfer musim panas. Transfer ini tidak akan mudah. Leverkusen mematok harga mencapai 50 juta euro untuk melepas Boniface. Belum jelas apakah Newcastle United bersedia memenuhi tuntutan tersebut, terutama mengingat statusnya yang kemungkinan hanya sebagai pelapis dari Alexander Isak. Theo Hernandez tawarkan diri ke Real Madrid. Theo Hernandez dikabarkan menawarkan diri kepada Real Madrid sebagai opsi transfer. Namun klub raksasa Spanyol itu lebih memilih pemain Benfica yakni Alvaro Caceres. Kontrak Theo Hernandez bersama AC Milan akan berakhir di Juni tahun depan. Namun negosiasi perpanjangan kontrak berjalan sulit karena beberapa kendala. Kekalahan Milan di final Coppa Italia dari Bolonya memperburuk situasi itu. Milan kini terancam gagal tampil di kompetisi Eropa di musim depan, sehingga anggaran untuk transfer dan juga gaji akan semakin terbatas. Everton incar bintang fenomenal seharga 800 miliar rupiah. Perkembangan positif Everton perlu ditingkatkan dengan tambahan pemain baru di bursa transfer, terlebih dengan hengkangnya Dominic Calvert-Lewin dan juga Armando Broja yang kontraknya akan habis di bulan depan. Everton sempat sangat berminat kepada Liam Delap sebagai alternatif yang lebih realistis dan mungkin lebih bijak secara finansial, dan Everton kini dikabarkan mengalihkan perhatian ke penyerang muda milik Brighton yakni Van Ferguson. Conte balik ke Juventus di musim depan.
Antonio Conte cuma semusim saja melatih Napoli. Kabarnya Conte akan balik ke Juventus di tahun depan. Kabarnya Conte akan balik ke Juventus di musim depan. Conte disebut akan meninggalkan Napoli terlepas apapun hasilnya. Friksi antar Conte dan juga sang presiden klub yakni Aurelio De Laurentiis menjadi penyebab utama. Dikutip dari Sky Sport Italia, Juventus yang melihat situasi ini langsung bergerak cepat mendekati Conte. Conte jadi pilihan utama Juventus untuk mengisi pos yang ditinggalkan Thiago Motta di pertengahan musim. Here we go, Real Madrid kunci transfer dari Dan Huijsen. Klub La Liga Real Madrid nampaknya akan segera menuntaskan transfer pertama mereka. Los Blancos dikabarkan sukses mengamankan jasa Dan Huijsen dari Bournemouth. Fabrizio Romano melaporkan Real Madrid sudah mencapai kesepakatan dengan Bournemouth untuk sang bek tersebut. Los Blancos akan membayar mahar mencapai 50 juta pound sterling untuk sang bek. Nantinya pembayaran ini akan dicicil sebanyak 3 kali hingga tahun 2026. Liverpool tebus klausul pelepasan dari Jeremy Frimpong. Frimpong menjadi incaran utama Liverpool untuk menambal lubang dari TAA, dan minat itu tak bertepuk sebelah tangan karena pemain Bayer Leverkusen itu juga berkeinginan hengkang. Negosiasi personal dengan pihak Frimpong berjalan lancar, detail demi detail kontrak sedang dibereskan oleh Liverpool. Dikabarkan Liverpool siap menebus klausul rilis mencapai 29,5 juta pound sterling. Jurnalis spesialis transfer yakni Fabrizio Romano percaya kepindahan Frimpong ke Liverpool hanya tinggal menunggu waktu.